Tibalah saatnya memasuki acara inti atau Mau'idatun Hasanah sekaligus doa penutup yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Ustadz Teguh yang datangnya dari Batu Raja. Semoga apa yang disampaikan beliau nanti bermanfaat bagi kita semua. Kepada Bapak Ustadz Teguh kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu sehat? Ada duit? Alhamdulillah ya Allah. Gak perlu lagi lakinya ngenjuk duit, Pak. Ibu ada duit? Berarti tidak perlu lagi bapak ngenjuk duit. Oh, masih. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kok sepi? Faqala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi dipertegas lagi tajwidnya ya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Ujungnya wae. Yang kami hormati dan kami muliakan para alim, para ulama, para ustadz, ustazah, haji dan hajah yang hadir. Yang kami hormati Kepala Desa Rawasari beserta istri dan seluruh perangkat beliau, Ketua BPD beserta seluruh anggota yang kami hormati, para tokoh masyarakat, tokoh ulama, tokoh agama. Yang kami hormati Kakanda Zulkarnain beserta istri, Bapak Kepala Desa, desa-desa yang lain, wabil khusus saudara saya Bapak Rusdi Majid yang nyebabkan aku keliling-keliling di dalam ini. Wong itu no. Beliau punya anak di Taruna, waktu itu mampir ke rumah ngajak ceramah. Ya alhamdulillah syukur Bapak Ibu. Yang mohon maaf tidak tersebut sikok-sikok satu-satu one-one, tapi dengan izin dan kuasa Allah sama saya hormati. Syukur kita sama Allah subhanahu wa ta'ala karena dengan izin dan kuasa Allah di tanggal 19 bulan 19 Rabiul Awal 1443 Hijriah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah, yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dua nikmat yang jarang disyukuri umatku, Pak. Yang pertama sehat, yang kedua sempat. Setuju atau tidak, ikhlas apa tidak, nerima atau tidak, Bapak Ibu termasuk Muhammad Teguh ini, dua nikmat itu sudah kita punyai di tenda ini. Kalau saya tidak sempat, tidak mungkin saya hadir. Ibu juga begitu, Bapak juga begitu. Kalau tidak sehat, tidak mungkin kita hadir. Nah kaget Ibu, nak jingok uang sehat apa tidak pas akhir acara. Begitu dia ngembek makanan, terjingok Pak. Kapan dia nasinya lah banyak, lauknya lah banyak, tidak membagi lagi wong belakang, sehat plus rakus. Tapi kalau tidak sehat Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, apapun yang disajikan maka tidak akan dia makannya ataupun nerimanya. Maka Allah ngomong dalam Al-Quran, Ibu kepengen dengar saya ngaji? Belum saya tanya Bapak ngomong, tidak usah. Bapak ini payah. Kepengen Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Bu, bagus suara saya atau suami Anda? Jawab. Pak
Teguh, sebenarnya bagus suara bapak, tapi kalau aku ngomong bagus suara bapak lo kak maaf nggak pacak balik mah. Wa ista'azzana rabbukum la in syakartum. Katanya ada pengajian tadi. Masa nggak hafal ayat itu? Ibu-ibu ada pengajian tidak? Loh itu no pakai pakaian seragam, masya Allah. Ibu-ibu pakai pakaian seragam, masya Allah. Lalu nas ibu? Alhamdulillah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi. Kalau kau bersyukur dengan nikmat yang kukasih, kata Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tambah nikmat tersebut. Tapi kalau kau tidak bersyukur dengan nikmat yang aku kasih, kata Allah, jangankan nikmat itu ku tambah, nikmat yang ada bisa menjadi azab bagi kita. Alhamdulillah bapak, bersyukur dipanggil suami karena masih punya istri. Coba kalau nggak ada lagi istri. Ibu bersyukur sama suami, punya suami sehingga dipanggil istri. Kalau suami newes mati, nek orang manggil apa? Rondo kempling. Nah jadi alhamdulillah syukur. Bapak alhamdulillah bisa duduk di sini, bapak ibu alhamdulillah bisa di sini. Kadang-kadang kita ini nikmat Allah itu kita terima tapi jarang bersyukur, dan kadang-kadang juga waktu kita nerima nikmat baru kita ngomong alhamdulillah. Ibu begitu suaminya pulang dari kerja belum alhamdulillah pak, paling dia jingok men basok Lembang dia jingok men. Nah wis teko meneh lanang ini. Tak kati kalimat syukur, tapi begitu mengeluarkan duit, weh, langsung alhamdulillah pak, iki sing apik, sija saiku ponah. Masya Allah. Duduk ibu di sini sampai saya dari Batu Raja 6:30. Tadi nelpon Pak Kades, Pak Majid nelpon saya, Pak Rusdi nelpon saya. Bener mana ujinya pak? Aku jiku baru nak berangkat, aku telepon beliau, beliau nelpon aku lagi. Sampailah saya ke sini. Belum bu, saya alhamdulillah turun dari mobil, belum alhamdulillah. Begitu kopi keluar, saya masuk tenda sini, saya duduk, belum alhamdulillah pak. Ngapo? Sampai saya tegak nggak ada kopi. Bapak, kalau 2 jam saya ceramah tahan mendengarkan? Ibu tahan? Aku tidak. Pegel pak, pegel. Bapak lemak duduk sambil ngodut. Ini, jadi bersyukur, banyak-banyak saja bersyukur sama Allah subhanahu. Ini janji Allah loh. Ini Pak Kades yang mengadakan acara loh. Masyarakat yang mengadakan acara loh. Nggak ada yang namanya orang itu minta maaf, minta ampun sama Allah mengadakan acara itu dadakan, nggak ada. Pasti ada rencana. Sesama manusia pak, saling percaya. Nyatanya ini datang semua. Kalau kita nggak percaya nggak mungkin kita datang. Sesama manusia kita percaya. Apalagi Allah loh yang ngomong. Banyak-banyak bersyukur pak sama Allah. Kalau istri yang namanya kopinya pahit terlambat jam. Bapak ini tidak bersyukur. Untung kami nunjuk. Silakan. Nah ini nak nyuruh lamo ini. Ada 4 minuman. Pokoknya gini aja bu ya. Pokoknya habis minuman ini aku habis ceramah. Nak mana nak habis kan? Ini bapak ibu. Jadi nggak usah jauh-jauh dulu ngajinya. Syukur nggak sama Allah. Hidupmu dengan izin dan kuasa Allah diberi oleh Allah. Makanya kalimat yang disampaikan Rasulullah dalam doa bangun tidur apa? Apa mana anak-anak? Mana anak-anak nih? Dak katik pula budak kecil. Ada budak kecil umur 60 tahun. Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Begitu bangun tidur ada doa yang disampaikan kepada kita.
Alhamdulillahilladzi ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mana nikmat yang kita peroleh Pak pada saat bangun tidur? Pada saat bangun tidur, pala nih masih pening, badan nih masih sakit galau, berongkok. Bacanya sabotase ini. Ya, di sini Pak, aku dapat di situ. Minta maaf ya Pak. Kaget uji kamu, Ustadz Kanji yang ngadep ibu-ibu. Bukan, storing. Ya storing lah, mana ya kena ke situ. Ya, jadi artinya Bapak Ibu, belum ada nikmat seolah-olah yang kita peroleh, tapi Allah sudah mengajarkan melalui Rasulullah bersyukur kau sama Allah, ngucap alhamdulillah saat bangun tidur. Ngapa? Kita tidak tahu Bapak. Begitu kita tidur, pas bangun gelap. Ya Allah, di mana aku nih? Noleh ke kanan bukan istri kita Ibu, mak lampir. Noleh ke kiri bukan anak kita Pak Gundurwo. Akhirnya kita merasa ya Allah di mana aku ya Allah. Rupanya sudah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka ngaji itu salah satu di antaranya Bapak. Persiapan diri kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Persiapan kita untuk mati. Makanya sering sebelum saya ceramah panjang-panjang saya ngomong sama jemaah, antum kesini karena apa? Karena Pak Kades kah? Karena makanannya banyak kah? Karena ada teguh dari Batu Raja kah? Tidak Pak, saya memang kesini karena Allah dan ingin pahala dari Allah. Jadi kalau tidak dapat makanan Pak, jangan ribut. Ini tidak lemak pengajian di Rawasari ngapa? Tidak makan. Astagfirullah. Karena Allah artinya niatkan karena Allah. Mengapa? Bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ya Bu. Makanya sering saya tanya dengan jemaah, Ibu sayang nggak sama Bapak? Cinta nggak sama bapaknya? Kalau mati melok dah? Nah Pak, mana itu? Di mana-mana, Pak Majid, Pak Kades, ya? Di mana-mana, Kejul. Ku tanya aku nih lak lele, itulah yang ku ngomong ke pertama. Ibu-ibu sayang nggak dengan laki? Sayang. Cinta nggak dengan laki? Cinta. Aman mati mana? Lajulah dulu. Bu, Bapak tidak usah jawab Pak, biar saya yang mewakili Bapak. Bu, kalau Ibu mati duluan, kami sayang juga sama Ibu. Tapi kalau Ibu mati duluan, kami tidak ada nak melok. Nak babini lagi. Oh, bertepuk apa? Allahu Akbar. Nah makanya bekal kita menghadap Allah adalah amal soleh. Makanya kita disinggung oleh Allah. Wal asri innal insana lafi khus illa alladhina amanu wa amilus wa tawa. Inilah Bu salah satunya mengapa saya kalau ada ibu-ibu yang ngaji itu rasanya senang, karena ibu-ibu lah yang bisa melanjutkan ayat-ayat Al-Quran saya. Kalau ngandalkan bisa. Qul huwallahu ahad. Sudah jadilah Bu, ngetes saja. Coba Pak, man kamu tidak percaya coba. Wailul lil mutaffifin. Nah, mana? Bu, Ibu, kalau saya dikeroyok bapak-bapak bantu ya. Kau lihat Pak. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli rabbika wan najmi. Nah, Ibu, Bapak nunjuk penceramah edan. Nek karepe dhewe. Wal asri innal insana lafi khusr. Sungguh kata Allah kamu dalam keadaan kerugian. Nak kaya, nak miskin, nak pejabat, nak penjahat, nak bujang, nak gadis, seluruhnya mereka dalam keadaan kerugian. Yang mana ya Allah yang tidak rugi? Illalladzina amanu, percaya, yakin. Maka ada 3 kalimat percaya itu. Apa yang pertama? Yakin. Yang kedua ainul yakin. Yang ketiga hakul yakin. Ibu sudah tahu dengan saya Muhammad Teguh itu ada wongnya. Aku pernah ningoknya.
cuman lupa. Begitu saya datang, nah kan itu bapak yang besar tinggi hitam itu, itulah penceramah itu. Begitu saya tegak di sini baru bapak yakin, oh memang bapak itu yang jahat. Itu sampai hakul yakin kepada Allah. Jangan tidak percaya sama Allah. Iman itu harus dipraktekkan. Al-iman abdun bil qalbi wa iqrarun bil lisani wa amalan bil arkan. Iman itu masuk ke dalam hati manusia itu, kemudian dia ejawantahkan dengan ucapannya. Sama seperti tadi nih, beriman kepada Rasul. Apa tanda iman kepada Rasul? Masuk dalam hati, kemudian diejawantahkan, berselawat, ya kan? Sallallahu ala Muhammad. Nah kan enak kan ibu-ibu, diem banget. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu. Ibu tidak masalah kalau nyanyi terus Pak, karena kita nggak pakai masker. Nah yang aku bayangkan ibu yang pakai maskernya jadi, dia sudah pidatonya menggebu-gebu, lama puluh. Aku khawatir 5 menit lagi Pak Kades pingsan ibu ini. Karena begitu dia ngomong kan lapluk hawa tuh masuk kan, masuk ke dia lagi. Tapi tidak ya Bu ya, sehat. Adik-adik 2 iko ini mah itulah. Kepada Al-Mukarram begini kan. Ya sudah ya, nggak usah ngomong lagi ya. Bahaya kalau pingsan. Ini Bapak. Jadi berselawat kepada Rasul, kita ngomong sama Allah. Antum percaya sama Allah? Percaya. Bagaimana ejawantah antum kalau engkau percaya kepada Allah? Zikir kepada Allah, itu tanda kau bersyukur sama Allah. Zikir subhanallah walhamdulillah. Lajulah, aku nak duduk Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu Akbar Bu, sambil nyapu Subhanallah walhamdulillah. Tenang hati, ini tidak sambil nyapu ngingetkan laki tadi di ujung sapu itu lagi Subhanallah ya Allah. Sambil masak mah itulah, lajulah kau mati kau laju. Astaghfirullahaladzim. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Banyak kau ingat sama Allah, hatimu menjadi tenang. Kita ni bukan dak katik masalah ibu bapakku sayang. Banyak masalah yang Allah hadapkan dengan kita, dan itu lumrah karena memang kita dengan izin dan kuasa Allah sudah ditulis oleh Allah bahwa kau akan ketemu dengan musibah. Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi. Oh bapak mantap. Nggak tahu. Wa basiris sabirin alladzina idza asabanhum musibah qalu. Ibu yang di belakang ujung deh. Oh nujinya. Ya jadilah daripada Ida. Ini musibah yang Allah kasih sama kita Pak. Yang pertama, kita ada rasa takut. Dan siapa di antara kita yang tidak pernah ada rasa takut? Begitu ibu minta maaf, suaminya pergi bekerja, biasa balik jam 4, jam 5 belum balik, maka dia akan ngomong, ya Allah kemana nak bapak kau nih? Apa sudah ada yang baru dia nih? Ya Allah kemana ya Allah? Jam 5 belum balik, jam 6 balik, jam 7 balik, ditanya Pak kemana? Mobil macet. Oh, kan ada rasa takut Pak. Kemudian yang kedua,
rasa lapar. Nah hari ini saya ceramah sekarang ini, Bapak Ibu nunggu saya. Iya kan? Bapak duduk, ya Allah. Nyesal aku datang jam 8, ya Allah. Setengah 11 Pak Teguh baru ceramah. Kalau dia lama tambah lapar. Nak balik maluan. Lapar ibu. Wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Siapa di antara kita yang tidak pernah buntu? Wal anfus, kematian. Tapi dari musibah itu Allah katakan, kau harus sabar. Sabar, ingat segalanya asal daripada Allah, balik sama Allah. Untuk hatimu supaya tidak yang namanya kemana-mana, maka ahli musibah kita datangi. Beramallah kita dengan yasin, dengan tahlil, dengan zikrullah. Mengapa? Karena orang yang terkena musibah pasti hatinya lagi dalam keadaan galau. Dan salah satu dan satu-satunya untuk mengusir kegalauan itulah maka zikrullah adanya. Bapak sambil kerja Pak, keluar dari rumah, astagfirullah. Misalnya lagi marah sama ibu, maka keluar rumah jangan beropera, istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Nak kemana lek? Nak ke kebon. Astagfirullah, astagfirullah. Bibi ado, astagfirullah, astagfirullah. Uji budak gila lilik itu. Berzikir sama Allah, karena memang itulah satu-satu jalan hati ini akan tenang. Apapun musibah yang Allah kasih dengan kita sudah direkayasa oleh Allah. Itu Al-Quran, Suratul Baqarah ayat 153. Dan Allah kasih solusinya. Maka dengan izin dan kuasa Allah, orang yang tidak rugi kata Allah, mereka beriman kepada Allah. Yang kedua, yang tidak rugi kata Allah subhanahu wa ta'ala, yang beramal soleh. Amalnya itu amala yu'amilu amal, kan? Artinya apa? Kerja soleh itu baik. Jadi kerja yang baik ini kita nih, kerja yang baik. Tapi kadang-kadang seolah-olah kerja kita baik, begitu di hadapan Allah, ya Allah, saya minta pertanggungjawabanmu ya Allah. Waktu Pak Teguh datang di dunia, ya Allah, aku datang ya Allah, aku di bawah tenda, aku dengar ceramahnya, ngapa dak kati amal aku ya Allah? Karena tidak ikhlas. Makanya kadang-kadang kita kondangan itu ya Bu, sudah sengaja Bu, ke acara kawinan Mbak. No, sudah sengaja, ibu-ibu bekacau. Ya Allah, cantik juga aku nih. Tapi begitu kondangan, acara belum selesai, mulai ibu nih ngomong, nah lamunian ini, nak balik amplop lah dimasukkan. Tanggung, ini tidak ada keikhlasan dalam hati ini Pak. Kalau sudah tidak ikhlas hati ini, maka kita punya penyakit hati. Kalau orang sudah punya penyakit hati, Bapak Ibu minta maaf, amal-amal ibadahnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham Ibu? Inilah ciri-ciri saya ceramah Bapak. Kalau saya ceramah sudah lembut seperti ini, berarti selesai ceramahnya. Ini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil, yang saling menasihati dalam kebenaran, saling menasihati dalam kesabaran. Maka hari ini mau'izatul hasanah kita laksanakan. Salawat beriring salam kepada Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, insyaallah kita semua dapat syafaatnya. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Kalau melihat dari maulid Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lahirnya Rasulullah di tengah masyarakat Arab jahiliyah. Jahil itu bahasa Arab. Ya akulah dengar dari Pak Kades, dari Pak Majid, akulah dengar, hati-hati Pak Teguh, wana apa namanya, wana asri ini, wana sari ya, Durawasari ini, ngapo juga Pak Kades. Budak-budaknya besar kecil tua muda, penduduknya pacak kalau bahasa Inggris. Rupanya dibukti kalau ibu ini tadi. Begitu ibu ini bahasa Inggris yang lain, oh ini. You understand? Nah kan ngerti dia. Acaknya yes tuh lah. Jadi artinya Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, masyarakat Arab jahiliyah waktu itu bukan jahil dari segi otak, bukan jahil dari segi pikiran mereka, tapi mereka buyan, bengak, bodoh, bange, apa lagi? Tolol. Dia tuh 5 beradik Pak, bengak, buyan, bange, tolol, kati antana. Nah jadi lihat. Jadi mereka ini buyan bukan dari segi yang namanya ilmu. Makanya di Ka'bah itu sebelum datangnya Nabi tertempel syair-syair masyarakat Arab jahiliyah. Contohnya apa? Begitu Rasulullah SAW jadi Nabi ke Madinah disambut dengan syair. Apa syairnya? Salatullah. Bukan la mula tidak ikhlas apa?
ala toh. Ayo. Pak, teruskan Pak. Ada nama-nama. Salatullah. Itu salah satu syair untuk memuji Rasulullah. Ada lagi sebelum Rasulullah lahir, ada syair yang dibuat oleh orang-orang Arab. Ilahi las tulil bid si'ah. Lah masyarakat buang syair asano. Wala aqwa ala narid. Itu syair Pak, bukan Al-Quran. Makanya mereka terkenal dengan syair, tapi mereka buyan, bengak, bodoh, banget, tolol dari segi apa? Akidah. Mereka tidak tahu lagi mana yang diizinkan Allah, mana yang dilarang oleh Allah. Mereka tidak tahu lagi cara menyembah Allah. Mereka centang pernah nggak karu-karuan. Yang namanya mereka menyembah Allah itu dibuatnya patung. Patung itu dari roti. Kapan mereka lapar makan. Kemudian habis patung sembah meneh. Akhirnya apa? Allah berkenan mendatangkan Muhammad Rasulullah SAW pada tanggal 12 Rabiul Awal. Sebenarnya banyak pendapat ulama Pak. Ada yang mengatakan 9, ada yang mengatakan 15, tapi yang termasyhur 12 Rabiul Awal 4. Apa tahunnya? Tahun gajah. Karena saat itu belum ada perhitungan tahun Hijriah. Ini artinya Bapak, Rasulullah SAW dihadapkan kepada masalah yang besar. Masyarakat tidak beriman sama Allah, masyarakat tidak tahu dengan Allah, tapi Muhammad diizinkan oleh Allah. Dan pada saat beliau kecil, dada beliau dibelah. Mengapa? Karena anak-anak waktu itu dengan izin dan kuasa Allah, supaya hatinya bersih. Dan anak-anak ini Bapak minta maaf, otak mereka Ibu lebih hebat dari otak seorang profesor. Makanya kalau niduk kena anak hati-hati Bu. Lihat nah, ini ibu bapak yang waktu ditidurkan oleh ibu-ibunya dulu bersolawat. Makanya galak ngaji. Kadang-kadang budak mak ini hari niduk kena anak salah Pak, tidak bersolawat. Nang ning nong ning nang ning nong, anak siapa ini? Budak itu ngomong, emak lagi heran apalagi aku. Didengar tetangga, iya caca menjadi kawan. Anak siapa lah yang digendong ibu? Kan salah. Anak siapa ini? Anak siapa ini? Tetangga sebelah teriak, anak aku. Tambah babalah dengan laki. Ini nah yang ditidurkan oleh umak bapaknya, oleh bunda dengan ayahandanya, dengan kalimat-kalimat ilahiyah, sehingga waktu dia besar dia ngaji, sehingga dia waktu besar dia tahu dengan Al-Quran. Anak kecil Bapak Ibu, jangan pernah dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak diajari dengan Al-Quran. Makanya sunnah Rasul SAW, manakala anak kita lahir, diazankan di telinga kiri, dikomatkan dengan telinga kanan. Bukan no lanang cacam, jangan. Siapa cacam tuh? Aku nak nanya. Bu, ibu tuh melahirkan, Masya Allah. Allah katakan wahnan nalawanin, derito di atas derito. Dak kati yang lebih sakit kecuali sakit melahirkan. Bukan iya apa tidak? Oh ya, aku tidak pernah melahirkan, kecuali kalau yang ceramah ini betino. Aku ini nanya benar tidak? Sakitnya apa tidak? Tapi tidak jeruk. Itulah hebatnya Allah tuh. Bukan ibu ini Pak yang hebat, Allah yang hebat. Sesakit apapun seorang perempuan, tapi tidak pernah mulutnya ngomong jero dak hati. Tahun ini melahirkan, tahun depan lah punya bulu. Uji Pak Kades alang kenemuan. Ya repot Pak Kades, nangan duit terus. Aku sering nih dengan budak ini tadi Pak Rusdi, terus terang baik Jul. Kapan turun dapat duit tuh dalam hatiku, aku nih dapat dah ya Allah. Allahu Akbar. Kapan turun budak ini dapat duit? Ini Bapak Ibu, minta maaf, minta ampun sama Allah. Maka Rasulullah sudah dicontohkan kita nih Pak, kecil-kecil diembek Rasulullah oleh malaikat Jibril. Kemudian kawannya berlari karena ada orang datang yang membawa Muhammad. Kemudian dicuci yang namanya hati ini, diberikan nur oleh Allah. Mengapa? Pelajaran pertama, artinya anak kita jangan coba-coba tidak dididik dengan agama.
Kalau dia tidak kenal dengan agama, yang kata Ustadz Abdul Somad, enaklah kau menyesal sekarang daripada 25 tahun yang akan datang. Ini Rawasari. Berapa banyak bapak ibu sudah mengantarkan jenazah, berapa banyak bapak ibu sudah menyolatkan jenazah. Saya tanya dan tidak usah dijawab, silakan direnungkan sendiri. Berapa banyak yang menjadi imamnya adalah anak dan keluarganya. Merenung dimulai. Sudah terbayang? Oke. Lihat Pak, seorang kiai yang mumpuni sekalipun, enggaklah dia nak punya pondok pesantren 5.000, kalau ada jenazah dia tidak berhak untuk ngomong saya akan jadi imam. Tidak. Kalau kiainya ngerti, tidak mungkin dia ngomong itu. Dia akan ngomong siapa keluarganya ini, jenazahnya, mana anaknya, mana saudaranya. Karena yang berhak pertama adalah keluarganya. Nah ini anak tidak pernah diajari ngaji Bu. Begitu nyembayangkan jenazah bapaknya bingung dia, nama mana ini ya Allah, ujungnya dia Pak Allah rokok, Allah. Ditanya kiai ngapa rokok, bapak ini banyak dosa. Astaghfirullah Rabbah. Adinda Pidariah itu Pak Kades, Kajol, Kak Rudi, Bapak Kades, asalnya dari Batu Rajo dia. Pindah ke Oku Timur, dembek wong Oku Timur. Ini juara lo, juaranya pernah tingkat nasional lo, beliau ini melok yang ngaji tadi. Pasti mahal bayarannya gitu. Kan? Lihat, beliau ini, itu suaminya di belakang tadi ngomong. Aku udah ciran, aku tahu dengan beliau, lama aku tahu dengan Pidariah ini. Artinya apa? Dengan izin dan kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak dari kecil beliau ini tidak akan mungkin bisa ngaji Bapak. Mudah nak nyireni wong pacak ngaji itu apa tidak Pak? Dari a'udzubillah ini pada kecingoan. Kapan dia sudahlah itu. Tapi kalau dia Pak, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mulai yang lain kan diam kalau kan? Dia diam pula. Ujungnya sadaqallah. Kadang minta maaf Bapak, tidak mau berugi kita sebagai orang tua ini. Anak-anak tidak mau disedekahi, anak-anak ngaji ditahan berhenti. Kadang-kadang kita ini sama Bapak. Bapak orang Jawa, wong Kombreng sama. Dulu waktu ngaji, lihat kalau kita dulu ngaji dengan wong tua, begitu kita dipukul oleh guru kita, balik kita ngomong dengan mbak kita, mana yang ditangani? Ini tambahinnya Pak, udah mainnya rida. Begitu disenggol sedikit, nangis, balik dia dengan ngadu sama wong tuanya. Apa wong tuanya? Hai, cak pakamnya Ustaz itu. Didatanginya lah Ustaz. Kenapa anak aku disentit? Anakmu bengak, buyang. Tidak aku sentit, tidak Pak, aku pegang. Pokoknya Ustaz, aku tidak rela, tidak ikhlas. Mulai hari ini aku berhenti. Dia ngomong sama budak ini, nak, kita hari ini tidak usah ngaji lagi. Yes, uji budak itu. Akhirnya Pak sudah besar tidak kenal dengan Al-Quran. Padahal Rasulullah ngomong dalam hadis beliau, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Hatinya dari kecil Muhammad sudah diisi nur, yaitu cahaya dari Allah. Nah kita tinggal meneruskan itu. Makanya ada nyanyiannya Bu, tombo ati ono liman. Cukup Ibu, cukup Pak. Aku nih untuk maulid ini Pak Rusdi ini yang sudah kesekian Pak. Aku ceramah di Ulugan, aku ceramah di Kombreng, lagu ini ku bawakan Pak Rusdi. Tak tatik wong nyimbat ini. Ya karena tidak ngerti bahasanya kan. Begitu di sini langsung nyambut, iku ono bahasa Jawa. Saya obat pakai bahasa Kombreng, tidak lemak Pak. Wat penyakit hati sah, wat limah perkara, nah tidak lemak. Tidak lemak. Ya saya ceramah waktu itu Pak di daerah Wong Kombreng, apalagi daerah Ogan. Kakak saya ngomong, tombo ada kati Pak, yang karena tidak ngerti. Oke, dia pakai bahasa Ogan, cuma tidak lemak Pak. Penyakit hati ada 5 perkara, tidak lemak. Masih Pak. Pokoknya wong Jawa kita angkat dulu, tuh kita pas ke. Kaping pisan sa
Ulama mengatakan sak maknanya itu ada dua macam. Sak maknanya ngerti artinya, sak maknanya dia ngerti tajwidnya. Tidak ngerti artinya, ngerti tajwid, kan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Ini suaranya bagus, pecah pidaria, cuman tajwidnya nganar. Nah, wak mati lah bebak. Belajar di waktu kecil bagai mengukir di atas air, belajar sudah dewasa bagai mengukir di atas banyu. Bapak ibu minta maaf, renungkan yang kedua renungan saya. Bagaimana rasa bapak ibu yang sampai setua ini gak pacak ngaji, merenung dimulai. Kapan ada yasinan pak? Pak masuk pak, melepun yang rene. Lah gula baik. Dia baca yasin nasingitan. Kapan nengok, rupanya tulisan Indonesia pak. Suaranya kuat. Ala siratim roh kan? Datang dia bahasa Indonesia. Ala siratim. Iya karena tulisan Indonesia nya roh itu jadi ra. Masya Allah. Nah pasti nawai lakinya ibu itu. Ibu, maka anak-anak dari kecil inilah kalau dia belajar Al-Quran dengan izin dan kuasa Allah subhanallah. Makanya kata Rasulullah, lakinu buyutakum bitilawatil Quran, hiasi rumah kamu tuh dengan bacaan Al-Quran. Tes anak bapak, kalau bapak tidak bisa, ibu tidak bisa, sini kalau sudah hafal pak, mana? Wadduha wallaili iza saja mawat, apa kata bapaknya? Alangkah bagus bacaan kau nak bener galau, tapi dalam hati bapaknya, bapak dah baca soalnya. Ya kalau nggak bisa baca Quran ibu, jadi imam pun susah. Dengar dari kiai pak baca, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum abiduna ma'bud wa la ana abidu ma abatum wa la antum abiduna. Puter-puter ada kena ujung tuh. Ya Allah kemana ujung ayat ini? Kebenaran budak kita nih ngaji sambil terajangnya lakum kelaba. Baru ingat banyak, iya lakum. Astagfirullah. Maka Al-Quran memang perlu. Pak minta maaf pak, bu demi Allah ini saya cerita nih, Allah saksinya. Saya KKN waktu itu pak, KKN tahun 95. Kami semua mahasiswa IAIN waktu itu KKN. Begitu kami sampai di desa itu pak, saya tidak usah sebutkan desanya, tapi yang pasti bukan di Okuraya ini. Kami minta Al-Quran pak waktu itu sama penduduk, karena kami ada acara di rumah penduduk. Nggak enek pak, aman bahasa Inggrisnya admiat pak, maongka bu pak, mana Al-Quran pak Teguh minta, bukan Pak Teguh dia ngomong tuh, gue minta maaf, ngapo gitu pak, dusun kita nih pak minta maaf, pak minta maaf, dusun kita nih gue ngapo gitu pak, dusun kita nih jarang katanya nyimpen Al-Quran, yang disimpan dusun wong dusun kita nih kemenyan. Lo ngapo mah itu pak? Karena setiap baca Al-Fatihah ini ada dupa, ada kemenyan yang dipegang. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa, mau bau dupa. Ya Allah, jika kami para mahasiswa juara setan dari langkung datang. Ngapo pak uji kudupa itu supaya roh ni datang, beliau tahu di Al-Fatihah kan. Dak katik pak Quran, ada 5 menit mencari di rumah-rumah tetangga. Ada Quran dapat pak, dibungkus plastik, kapan kami buka Fatihahnya hilang. Al-Baqarahnya tinggal setengah. Allah karim. Karena apa? Karena anaknya tidak disuruh baca Al-Quran, anaknya tidak pernah diajari. Pak Muhammad Teguh ini demi Allah ibu, 3 anak saya, tapi tidak ada yang tamat Al-Quran dengan saya. Pecahnya baik pak, aku ini penceramah, tapi kalau ngajari anak aku nak marah pula, karena darah Sumatera tadi. Nah kau tangani. Maka saya serahkan sama ustazah. Apa di ustazah tuh? Sedekahnya 20.000, laju sampai sedekahnya 40.000. Yuk omongkan sama mereka, kalau mereka tak galak bersedekah 40.000, suruh balik anaknya. Siap, saya yang jadi tameng. Saya katakan gitu pak. Ini dah ustazahnya buntu, kopi miring. Ya Allah, baju koyak, kelek kuning. Astagfirullahaladzim. Kapan ditanya, ngapa ustaz kau tuh cak itu? Buntu.
Astagfirullah. Padahal yang dia ajarkan bapak minta maaf. Anak-anak kita baca doa Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu dari ustaz-ustazanya. Sini anak-anak yang tidak pernah ngaji, tegakkan di depan sini. Saya kasih duit 100.000 kalau dia tidak pernah ngaji, dia bisa doa wong tua. Tidak kebaca tidak. Jangan main-main, Pak. Ini kapan anak-anak minta beli ke Iqra? Hoi, Iqra amatullah. Bapaknya 4 bungkus sehari ngedut. Tapi bapak mah itu hidupnya lama mulu, Pak. Tidak mati-mati. Astagfirullah. Nah maka Rasulullah dicontohkan oleh Allah, dibelah dada kanan, ceknya budak kecil dapat nih nangkapnya. Maka seorang profesor yang ngomong otak anak kecil ini lebih canggih dari otak profesor, makanya dia niru. Makanya jangan diajari bohong, Bu. Udah kecil umur 3 tahun 4 tahun. Nak, Rene nak, apa? Bibi itu datang ke rumah kita. Pasti nak lagi utang, mak ini belum ada. Jadi mak mana mak uji budak ni? Kapan dia nanya omong ke mak dak kati, mak nak mana? Singitan di kamar. Datangnya bibi itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ada mak kau uji mak tadi. Kalau bibi nanya omong ke dak kati. Jadi sekarang mak kau mana? Di kamar, Bi. Tapi mak tadi mesen, Bi. Kalau bibi nanya omong ke dak kati. Apalagi Pak kadang-kadang ya Allah sedih nak sini karena bapak mimpi kemarin 4 nomor beli nomor. Disuruh beli nomor budak itu. Astagfirullahalazim. Ini bapak penyakit kita. Padahal kata Ustadz Abdul Somad itulah, dialah yang akan mimpin doa, dialah yang akan jadi imam. Setidak-tidaknya kalau dia tidak jadi imam, dia di belakang imam. Silakan Kiai, aku serahkan jenazah bapakku, ibuku dengan engkau untuk menyolatkan. Tapi saya di belakang Kiai untuk juga mendoakan wong tua saya. Mak mano Pak Bu, bisa tak kita rasakan? Begitu kita mati anak kita ngintip dari jarak jauh. Nah laju semayang Mbak ini. Nah laju lanjak lah laju. Astagfirullah. Apakah ini tidak akan terjadi? Terjadi Bapak Ibuku sayang, kalau anak kita tidak pernah dididik dengan Al-Quran sejak dari bayi, sejak dari kecil. Yang dia dengarkan lagu Inul, mak ini palanya. Yang dia dengarkan lagu Dewi Persik, pantatnya bergoyang. Tapi begitu disuruh ngaji, orang iso, orang gelem, nggak bisa. Nah maka Rasulullah SAW datang ke masyarakat Al-Hajariyah. Ngapo? Memang mereka Pak bebel, nggak mau nurut sama Allah. Maka Rasulullah datang, apa kata Allah? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil. Nah, yang jawab 60 tahun ke pucuk, yang 60 tahun ke bawah tidak ngerti ayat itu. Tidak aku diutus oleh Allah ke muka bumi ini, wa ma arsalnaka, tidak kami mengutusmu Muhammad kecuali rahmat bagi seluruh alam. Siapa Bapak Ibu yang paling diuntungkan Rasulullah datang? Ibu-ibu. Sebelum Nabi datang, ibu baca sejarah. Perempuan tidak lebih minta maaf, ibu minta ampun sama Allah, tidak ada maksud apa-apa, tapi ini mengungkapkan sejarah, hanya jadi pemuas nafsu laki-laki saja. Di Arab sebelum ibu-ibu datang, begitu Rasulullah datang diangkat derajat. Siapa ya Rasul yang harus kehormati? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Bapakmu. Ibu 3 Pak, bapak siko. Ibunya berapa Pak? Bapaknya? Jadi 1 banding. Loka ada yang bebala balik ini. Aku dak katik Pak Bu, yang ku dengar ceramah Teguh tadi cuman sikok ngapo? Ibu 3 bapak sikok. Termasuk bini Pak Kades ribut kan. Ibumu, mak kau baru bapakmu, diangkat derajat ibu. Makanya kata Rasul, ibu-ibu ini tiangnya negara. Kalau ibu-ibunya bagus, maka negara itu akan bagus. Tapi kalau ibu-ibunya rusak, negara itu rusak. Tidak usah jauh-jauh Pak, tidak usah desa, kita bandingkan rumah saja. Kalau bapaknya meninggal, anaknya masih kecil-kecil, maka anak itu keluar dari rumah saat dia sudah nikah, karena masih ditunggu ibunya. Tapi kalau yang meninggal ibunya,
ninggal kak, iya. Berapa anak kakak? 6. Aku yang nomor 3 kak, embek lah. Aku yang nomor 1 kak, embek lah. Tapi kalau ibunya masih hidup, bapaknya meninggal, keluar anak itu dari rumah saat dia sudah nikah. Itu nunjukkan tadi bu, aku tuh nak membuktikan firman, nak membuktikan sunnah Rasul, pacak dibuktikan dengan logika tadi pak. Makanya kata Rasul, agama ini akal dulu.